Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Bagaimanakah cara healing yang benar? Apakah ada cara yang tepat untuk dapat mengobati diri sendiri? Rekan-rekan tonton juga ya video saya yang lain. Semoga dapat memudahkan rekan-rekan dalam melakukan self-healing. Apakah semua orang menyadari apabila jiwa belum healing menyebabkan sesuatu terjadi pada diri sendiri? Kita membutuhkan healing dalam membersihkan diri dan membersihkan jiwa setiap hari, karena setiap hari, setiap detik, setiap menit, kita bergerak, berkata-kata, berbicara, dan dari kegiatan tersebut, kita tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan. Setiap hari, kita melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin menyakiti hati orang atau menyakiti hati diri sendiri. Dan seseorang yang telah membersihkan jiwanya atau healing akan lebih banyak diam dibandingkan berkata-kata atau berbicara. Semakin seseorang sering melakukan healing atau membersihkan jiwa, maka semakin cepat dirinya berada di tingkat kesadaran dan sadar untuk mengurangi hal-hal yang dapat menyakiti orang lain maupun dirinya sendiri. Seseorang yang telah healing, jiwanya menjadi kuat dari terpaan faktor lain dan dapat mengatur emosi dengan benar. Healing tidak perlu jalan-jalan yang membutuhkan biaya. Healing yang murah dan dampaknya sangat luar biasa adalah dengan istighfar. Setiap detik, setiap tarikan nafas, dan gerak diri sendiri dapat menjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Cara healing yang diberikan Allah sangat bisa dilakukan dan tidak memerlukan biaya. Dengan istighfar dan meminta maaf, diri sendiri dapat menerima kekurangan diri, sehingga dapat menerima juga kekurangan orang lain. Gunanya istighfar setiap saat adalah karena kita tidak bisa setiap detik, setiap menit meminta maaf pada orang lain. Tapi kita bisa setiap detik, setiap menit mengucap istighfar dalam hati dan diucapkan ke dalam diri untuk meminta maaf terlebih dahulu pada diri sendiri. Jika healing dijalani saat ada permasalahan saja, maka proses penyembuhannya akan lebih berat dan membutuhkan waktu lebih lama. Karena dari kekhilafan diri dan kesalahan yang tidak segera diselesaikan dan tidak segera memaafkan akan menjadi akumulasi kotoran jiwa dan penyakit hati. Untuk itu, wajib melakukan healing setiap hari, setiap detik, setiap menit. Maka akan mudah menerima kesalahan diri, kekurangan diri, dan kekurangan orang lain. Semua kegiatan yang dilakukan akan terasa berat jika jiwa kita belum healing. Untuk itu, istighfarlah setiap detik, setiap menit, dan setiap hari. Meminta ampunan Allah dengan istighfar bermanfaat untuk membersihkan jiwa dan memiliki kekuatan untuk menerima keadaan yang buruk dari luar diri yang tidak bisa kita prediksikan terjadi. Istighfar saat melakukan tafakkur atau meditasi sangat baik dilakukan. Berguna untuk menenangkan diri dalam menjalani ketidakpastian hidup. Dengan istighfar yang benar dan tulus, maka hati menjadi tenang, dan secara otomatis rezeki pun mendekati. Seseorang yang telah bersih dan dalam ketenangan hidup, maka semua hukum alam semesta seperti law of attraction dan hukum alam semesta lainnya dapat mudah diaplikasikan jika hati tenang. Oleh karena itu, rekan-rekan, beristighfarlah dengan kesungguhan hati. Dengan begitu, rezeki menghampiri seseorang yang tenang, optimis, kuat, dan telah bersih atau telah healing. Sebelum meminta urusan kita dimudahkan atau sebelum meminta impian dan niat tertentu, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah
meminta maaf dengan beristighfar pada Allah, lalu setelahnya kita bisa meminta urusan kita dimudahkan. Artinya juga diri sendiri menyerahkan seluruh urusan dan kesalahan diri pada Allah. Istighfar yang benar-benar datang dalam hati dan tulus dapat melancarkan semua urusan dunia. Rekan-rekan, mengapa penting untuk meminta maaf sebelum meminta urusan dunia? Diibaratkan meminta pada orang tua atau pada atasan di tempat kerja untuk sesuatu yang diinginkan tanpa attitude yang baik dan sopan santun, maka keinginan sulit didapatkan. Begitu pula jika kita meminta kepada Allah, walau kita tahu bahwa Allah sangat mencintai dan memberikan sesuatu yang kita inginkan, namun akan lebih baik dan lebih cepat impian kita dapatkan jika kita memiliki attitude dalam meminta dan memiliki sopan santun dalam meminta dengan cara meminta maaf atau istighfar terlebih dahulu. Karena Allah menyukai makhluknya yang humble dalam meminta maaf dan memiliki attitude yang baik dalam meminta kepada Allah untuk mengabulkan urusan dunia. Rekan-rekan, ketahuilah bahwa kekuatan istighfar sangatlah besar, sehingga bonusnya adalah rezeki yang juga besar. Untuk itu, kita harus melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan yakin Allah menerima ampunan. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.